Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalami apa yang disebut pengalaman ditolak. Dan pengalaman ditolak tersebut sangat menyakitkan. Kadang-kadang kita sangat sedih, kita sakit hati, kita kecewa, kita merasa tenggelam. Dan it's normal. Bahwa kita ditolak adalah sesuatu yang menyakitkan, diteliti juga oleh para ahli. Dan ketika di MRI pada otak, ternyata efeknya sama dengan kalau orang disakiti secara fisik. Kalau orang memukul Anda, meninju Anda pada dagu, itu sama seperti kalau kata-kata yang diucapkan pada kita itu menusuk hati kita. Efeknya di otak ternyata sama besarnya. Tetapi apa yang terjadi ketika kita ditolak juga, yang paling buruk adalah sebenarnya bahwa kita mulai mengutuki diri kita. Kita menekan diri kita sendiri, kita mempersalahkan diri kita sendiri, kita memandang rendah diri kita sendiri, dan mungkin kita katakan, saya sama sekali tidak berguna, saya hanya seorang pecundang, saya tidak ada artinya sama sekali. Saya akan memberikan pada Anda 3 tips bagaimana Anda how to deal with your feeling being rejected. Yang pertama adalah, jangan pernah mentoleransi sikap Anda yang mengkritik diri Anda terus-menerus tanpa henti. Stop criticizing yourself. Anda tidak boleh tenggelam lebih dalam lagi. Anda juga harus memandang kadang-kadang orang menolak Anda, bukan Anda yang ditolak secara personal. Mungkin cara Anda membawakan diri, cara Anda bergaul, mungkin juga karena cara Anda bekerja yang tidak benar, maka Anda juga tidak mendapatkan tempat. But it's okay, itu masih bisa dikoreksi. Tetapi di balik semua itu selalu ada pengalaman rahmat, di mana pada langkah kedua Anda mencoba untuk revive your self-worth. Anda harus membangun kembali harga diri Anda, menemukan kembali nilai-nilai positif yang hidup dalam diri Anda. Anda ambil kertas, jangan cuma di pikiran, ambil kertas, tuliskan, ambil laptop Anda, ketikkan, ambil handphone Anda tulis pada notes-nya. Temukan hal-hal positif, kekuatan dalam diri Anda. Anda orang yang bertanggung jawab, Anda orang yang setia, Anda orang yang dapat dipercaya, dan seterusnya. Temukan pilar-pilar kehidupan Anda sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah be more sociable. Anda harus menjadi orang yang terbuka dalam bergaul dengan orang lain. Jangan mengurung diri di kamar dan meratapi diri Anda. Jika Anda membuka diri dalam pergaulan, mengenal semakin banyak orang, Anda akan tahu ternyata banyak orang yang mencintai Anda apa adanya diri Anda. Kadang-kadang juga kita tidak cocok dengan si A, si B, karena chemistry kita mungkin tidak cocok lah. Kita mungkin bisa berteman biasa, tapi lebih dalam dari itu tidak. Tapi juga Tuhan selalu mengirimkan pada kita pribadi-pribadi yang dapat menjadi teman perjalanan hidup kita dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Dan kita harus bersyukur, be grateful kalau kita punya orang-orang seperti itu. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita juga bahwa sebagai murid-muridnya kita juga bisa mengalami yang namanya penolakan. Dan dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Apa kurangnya Tuhan Yesus? Dia pribadi yang luar biasa, dia anak Allah, tapi juga dia ditolak oleh manusia, bukan? Lihatlah, ternyata Yesus ditolak bukan karena kekurangan pada dirinya, tapi kekurangan ada pada orang-orang yang menerima dia dan tidak dapat memahami dia. Maka jangan berkecil hati kalau Anda juga mengalami penolakan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sabdamu hari ini dan juga menguatkan kami, agar ketika mengalami penolakan kami tidak berhenti dan berputus asa, mengutuki diri kami sendiri, menjadi kecewa dan tenggelam dalam depresi. Melainkan kami akan belajar Tuhan untuk bangkit kembali dan menemukan kekuatan dan hal-hal positif yang telah Kau taburkan dalam hati kami. Dan kami belajar untuk mengasihi orang lain. Walaupun mungkin kami juga ditolak, tapi kami mau belajar lebih mengasihi dan memberkati sesama kami. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus juga dalam kehidupannya, bahkan sampai wafat di salib, dia masih memberkati orang-orang yang membenci dan yang telah menghukum dirinya. Dan berkatilah kami dengan berkat Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua.